Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kita berada di segmen terakhir. Kita langsung saja kembali ke Dokter Dodi untuk melanjutkan materi dokter. Oh ya, terakhir dan ya. Nah, bayi tabung ini berapa sih kemungkinan kehamilannya? Ternyata dahulunya sekitar 29%, otomatis tergantung juga kepada usia ya. Semakin rendah usia, maka kemungkinan keberhasilan semakin tinggi. Semakin tinggi usia, keberhasilannya semakin rendah begitu ya. Jadi jangan sampai kita menunda kehamilan ya. Sebenarnya karena banyak juga yang mau menunda nih dokter. Betul. Katanya mau pacaran dulu. Tapi itu sebenarnya berpengaruh ya dokter ya? Pengaruh terhadap kesuburan. Kemudian juga punya anak pada pasien yang misalnya menikah di 25 tahun misalnya. Jangan saya punya anak satu dulu, terus saya tunda dulu nih 10 tahun. Maka dia akan sudah mepet nih ke 35 tahun. Kualitasnya jadi semakin menurun dan kemungkinan terjadi masalah kromosomnya lebih berisiko gitu ya. Walaupun tidak semua terjadi nih, tapi risikonya lebih meningkat. Kemudian bayi tabung nih faktornya banyak. Yang pasti azospermia misalnya, spermanya berat, kemudian ada gangguan penyakit, endometriosis, apalagi sumbatan, wajib harus ke bayi tabung. Ya. Oke. Ini adalah prosesnya. Maka akan menghabiskan waktu kurang 1 bulan sampai 2 bulan ya. Ada yang disebut dengan pemicu, lalu ada yang pengambilan sel telur, lalu pertemuan di luar, kemudian terakhir baru ditransfer masuk ke dalam. Kemudian ini adalah strategi kita, bahwasanya semuanya masih mungkin masih bisa alami. Kalau tidak alami kita inseminasi dulu nih. Tidak inseminasi terakhir baru kita lakukan bayi tabung. Kecuali kasus tertentu. Oke, saya pikir itu. Oke, baik, silakan duduk kembali. Biasa ya Helda ya. Sebenarnya kita tuh punya segudang pertanyaan. Segudang pertanyaan, tapi mungkin tidak cukup ya kita jawab dalam 1 jam ya. Kalau dari Dokter Dodi, pesannya untuk pemirsa di rumah yang sedang menjalani program kehamilan agar tetap semangat dan tetap hidup sehat seperti itu dokter. Pejuang garis 2 gitu ya. Iya, pejuang garis 2. Kalaupun belum dapat ya tetap bersemangat seperti itu. Dari Dokter Dodi silakan. Jadi untuk pasangan yang belum mendapatkan kehamilan, di samping doa, ikhtiar adalah hal kedua yang mesti dilakukan. Jangan berputus asa, kemudian semuanya sudah membuka mata kita tentang berbagai hal pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Tinggal menyiapkan fisik, menyiapkan mental, sosial, ekonomi juga barangkali ya, untuk melanjutkan pada tahapan pemeriksaan berikutnya. Bagi pasangan yang sudah mendapatkan keturunan, mari menilai juga dirinya masing-masing, kemudian menunda kehamilan belum tentu adalah keputusan yang baik. Karena ada faktor lain usia yang akan mempengaruhi. Lebih baiknya memang jarak antara kehamilan penting, umur pada saat awal kehamilan juga penting, dan menunda kehamilan belum tentu itu yang terbaik. Iya, gitu. Baik dokter. Karena tadi sedikit menyinggung terkait dengan ekonomi, apakah sebenarnya program kehamilan ini bisa di cover BPJS dokter? Sampai saat ini belum ya, sampai saat ini belum. Khusus untuk program kehamilan. Namun apabila kita jumpai ada masalah dalam kehamilan, dalam proses itu misalnya adakah miom, kista, gangguan haid, yang lain, dan itu adalah penyakitnya, maka itu tercover BPJS. Dan mungkin kita sama-sama berdoa ya, mudah-mudahan pemerintah kita diadakan waktu datang, programnya ya dokter. Ya, mudah-mudahan tiba-tiba ya sudah kami tanggung nih. Iya, amin gitu ya. Karena juga hak hidup tadi ya, hak Betul. masyarakat tadi. Iya betul. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjutkan ke Dokter Lisda. Dokter Lisda, apakah ada tips dan triknya semoga program kehamilan ini dapat berhasil, dan untuk yang belum juga tetap semangat seperti itu. Oke, mungkin kalau tips dan triknya sudah sangat jelas ya oleh yang sangat narasumber kita yang luar biasa hari ini yang boleh hadir ya. Jadi mungkin aku akan memberikan semangat saja untuk pemirsa di rumah yang menonton acara kita hari ini di Dokter Kito, yang
mungkin masih menjadi pejuang garis 2, tetap semangat. Seperti kata Dokter Dodi, doa dan ikhtiar kalau dibarengin itu hasilnya akan lebih maksimal. Jadi lebih baik kita sambil berdoa, kita juga berusaha, dan di Bengkulu kabar baiknya sudah bisa dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dodi dan juga Dokter Lisda karena sudah memberikan edukasi. Semoga bermanfaat pemirsa, dan terus saksikan Dokter Kito Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.